Oke anak-anak, sekarang kita akan merasionalkan penyebut yang berbentuk 1/akar A. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat bahwa 1/akar A kita rubah menjadi sebuah pangkat pecahan. Ini menjadi A pangkat 1/2. Dan di sini dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena 1 itu tidak merubah nilai. Dan 1 boleh saya rubah menjadi di sini A pangkat titik-titik dan A pangkat titik-titik. Ini sama. Ini 1. Dan kalian perhatikan bahwa penyebutnya itu harus nanti kalau saya kalikan, penyebutnya itu harus dari pangkat 1. Sehingga kita misalkan ini X. Dan di sini kenapa kita harus pangkat 1? Karena pangkat 1 adalah bilangan yang paling sederhana dalam polinom atau perpangkatan, sehingga bilangan itu adalah paling sederhana. Nah, A pangkat setengah dikali A pangkat X itu sama dengan A pangkat 1. Dan ini materi sebelumnya pangkatnya kita jumlahkan. Jadi A pangkat setengah tambah X sama dengan A pangkat 1. Dan kita rubah ini menjadi 1 A-nya, sehingga kita dapatkan di sini setengah tambah X sama dengan 1. Sehingga X-nya sama dengan setengah. Nah, karena X-nya sama dengan setengah, berarti kita bisa tulis di sini menjadi A pangkat setengah, A pangkat setengah. Dan apa artinya? Kita balikan lagi. Kalau saya balikan menjadi bentuk akar, ini akar A kali di sini akar A per akar A. Akar A kali akar A itu menjadi sebuah bilangan yang sederhana. Ini menjadi per A, dan 1 kali akar A adalah akar A. Sehingga kita dapatkan, bisa juga ditulis ini menjadi 1/A akar A. Ini seperti itu. Nah, sekarang contoh. Misalkan saya punya 1/3. 1/3 kalian harus merasionalkan, yaitu dengan cara yang sama. Ini 1/akar 3 kali akar 3/akar 3. Karena ini 1, tidak merubah nilai. Dan ini jadi sederhana. Penyebutnya akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Dan 1 dikali akar 3 adalah akar 3. Dan kita bisa juga tulis ini menjadi 1/3 akar 3. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh yang kedua? Contoh yang kedua itu adalah 3/akar 32. Nah, ini dengan cara yang sama kita tulis dulu 3/akar 32 itu kita rubah menjadi sebuah pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 1/3. Dan di sini juga 2 pangkat titik-titik dan 2 pangkat titik-titik. Sehingga nanti ini penyebutnya harus menjadi 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 adalah bilangan yang paling sederhana. Nah, kita tulis lagi di sini. Atau kita misalkan dulu ini adalah X, ini adalah X. Berarti di sini 2 pangkat 1/3 dikali 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 1. Dan 2 pangkat 1/3 ditambah X sama dengan 2 pangkat 1. Dan kita coret, sederhanakan menjadi 1.
Sehingga kita dapatkan ini 1/3 ditambah X sama dengan 1. Sehingga X-nya jadi 2/3. Berarti kita bisa rubah ini menjadi 3/2 × 1/3 dikali 2/2/3, yang di atas juga sama 2/3, sehingga ini kita dapatkan menjadi 3 kali 2/2/3 jadi 3/2/3, atau kita tulis dalam bentuk akar jadi 3/2 akar 32, seperti itu. Jadi hati-hati kalau misalkan akarnya tidak 2 tapi ada akar 3, akar 4, akar 5. Jadi caranya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Bagaimana cara merasionalkan jika bentuknya seperti ini. 1/B plus minus akar A. Nah, sebelum kita lanjutkan ke situ, kalian harus tahu dulu konsep. Kita ambil konsep dari selisih kuadrat. Selisih kuadrat itu adalah penjumlahan dikali pengurangan. Jadi kalau misalkan saya punya A kuadrat min B kuadrat, itu sama dengan A tambah B kali A min B. Atau kalau misalkan dibalik bisa saja. Misalkan di sini B kuadrat min A kuadrat itu menjadi di sini B tambah A dan di sini B min A, seperti itu. Jadi penjumlahan dikali pengurangan. Dan kalian harus tahu ini sekawannya adalah B min A. Dan yang B min A sekawannya adalah B plus A. Kenapa itu saling sekawan? Karena nanti hasilnya kalau dikalikan menjadi nanti sebuah bilangan yang sederhana. Jadi B kuadrat min A kuadrat. Oke, sekarang bagaimana kalau saya punya bentuk seperti ini? Kalau saya punya bentuk seperti ini, 1/B plus akar A. Kita pinjam dulu konsep dari selisih kuadrat, yaitu B kuadrat min A kuadrat sama dengan jumlah dikali kurang, gitu. Nah, sekarang di sini A-nya ada akar, kita boleh di sini. Jadi di sini ada akar, di sini ada akar, ada akar. Jadi kalau bentuknya nanti B tambah akar A, nanti bentuk sederhananya adalah B kuadrat min A. B kuadrat min A. Sekarang kalau yang ini dengan cara yang sama, ini juga sama. Kalau misalkan B min akar A itu sekawannya itu adalah B plus akar A. Itu sekawannya. Kenapa? Karena kalau ini dikalikan itu akan menghasilkan di sini B kuadrat min A, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat soal berikut. Kalau saya punya soal seperti ini, yang A 3/2 plus akar 5. Berarti kita selesaikan dengan sekawan dari 2 plus akar 5, yaitu
2 min akar 5. Dan di atas juga 2 min akar 5. Ini harus sama karena ini menjadi bilangan 1, tidak merubah nilai. Kita kurung. Dan ini menjadi 4 dikurangi 5. Dan di sini jadi 3 kali 2 min akar 5. Dan kita selesaikan, ini menjadi 3 2 min akar 5 per min 1. Min 1-nya dikeataskan, yang atas dikali min 1, yang bawah dikali min 1, atau min 1 dikeataskan, itu menjadi 3 akar 5 min 2 gitu. Nah ini hasilnya. Itu contoh 1. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua, saya punya 4 per 4 min 2 akar 3. Dengan cara yang sama, ini kita nanti kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari 4 min 2 akar 3 adalah 4 plus 2 akar 3. Yang atasnya juga sama, 2 akar 3. Kenapa harus sama? Karena ini bilangannya 1, jadi tidak merubah nilai. Kita kurung. Dan ini menjadi bawahnya itu apa? 16 dikurangi 4 kali 3. Karena akar 3 kali akar 3 adalah 3. Yang di atas ini adalah 4 kurung 4 tambah 2 akar 3. Kurung tutup. Sekarang kita lihat yang bawah. Yang bawah itu adalah 16 dikurangi 12. 16 dikurangi 12 itu menjadi 4. 16 dikurangi 12. 4 berarti di sini 4 plus 2 akar 3. Dan ini menjadi 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya ini 4 plus 2 akar 3. Jadi 4 per 4 min 2 akar 3 itu menjadi bentuk sederhananya jadi 4 tambah 2 akar 3. Mudah kan anak-anak? Oke, pahami dulu. Nanti kita lanjutkan ke merasionalkan bentuk lain.